Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BRPT kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BRPT ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha energi sama petrokimia. Untuk sumber income-nya berasal dari energinya, jadi dia ada pembangkit listrik PLTU, tenaga uap bumi ya, panas bumi, terus sama penjualan petrokimianya. Untuk segmen usaha marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BRPT. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Prajogo Pangestu sebesar 71,65%, masyarakat sebesar 27,75%, dan treasury sebesar 0,6%. Dan ini adalah dari segi pendapatannya. Untuk pendapatannya konsisten mengalami kenaikan. Dan untuk kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 6%. Untuk saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama. Maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 28,9%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan. Dan kenaikannya sebesar 415%. Dan ini dari minus ya, 2020 kuartal pertamanya minus. Dan untuk kuartal pertamanya 2021 mengalami kenaikan. Dan jadinya ini tidak ada persentasenya. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi net profit sebesar 400%. Terus untuk dari segi aset konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 2,9%. Untuk dari segi utang mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 1%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 9,1%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya, yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sebesar 6,22%, jadi ini lumayan tinggi. Sedangkan sebelum-sebelumnya hanya di sekitar 2-1%. Terus untuk dari segi EPS di 28 dan membuat pernya menjadi 31,5 kali ya teman-teman. Tetapi kalau sebelumnya 2019-2020 sampai 200 kali untuk dari segi pernya. Terus untuk dari book value sekarang di 487, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,83 kali. Dan ini merupakan PBV yang terendah selama 3 tahun terakhir 2019 sampai 2021. Sebelumnya untuk dari segi PBV dari BRPT ini selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,45 kali, ini juga sangat tinggi ya teman-teman dari segi DER-nya. Terus untuk dari segi ROE di 5,8%. Jadi ini juga masih di bawah 9% yang saya anut. Untuk dari segi ROA di 2,37%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 890. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value dari BRPT ini hanya sekitar 650. Jadi masih memiliki margin of safety minus 27%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena memiliki pemilikan saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu dikira concern. Jadi jika liability-nya oke, liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no juga. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9%. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan no karena selama 5 tahun terakhir untuk BRPT ini tidak royal dalam membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya hanyalah 5 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BRPT ini? Tidak ya teman-teman, karena secara fundamental tidak masuk dalam kategorinya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buka analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.